Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Oke, kita semua tahu ya, janji-janji manis pinjaman online itu seringkali cuma tipuan belaka. Tapi setelah terjerat, kenyataannya pahit banget. Nah, buat lo semua yang lagi pusing karena pinjol, yang udah nyerah, dengerin baik-baik. Gue punya beberapa tips dan penjelasan penting nih buat kalian. Oke, kita bahas tentang masalah realita pahit pinjol dan jeratan kemiskinan. Nah, Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran sebagai pemimpin baru di Indonesia punya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Nah, salah satunya, dan ini penting banget, adalah masalah pinjaman online yang sekarang OJK bilang sebut pindar. Nah, angka masyarakat terjebak pinjol itu gila-gilaan, bro. Ini bukan cuma masalah kecil ya, ini pertanda Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Lu mungkin sering dengar pidato soal angka kemiskinan yang menurun, ya nggak? Tapi coba deh, lihat fakta di lapangan. Banyak banget rakyat yang justru makin miskin karena pinjol. Iklan pinjol itu menjanjikan surga. Tapi setelah lu masuk dan adanya cuma neraka, ancaman, intimidasi, penyebaran data, bunga yang nggak masuk akal, ini semua jadi makanan sehari-hari korban pinjol. Orang-orang ini menangis, ya, nggak tahu harus pelapor kemana, nggak tahu bagaimana caranya lepas dari jeratan ini. Bahkan ada yang mungkin mereka sampai bunuh diri karena ketakutan yang luar biasa. Ini bukan cuma satu atau dua kasus ya. Ingat ya, setiap tahun pasti ada kasus orang bundir gara-gara pinjaman online. Ya, dan kalian boleh searching lah di googling. Nah, OJK sebagai regulator yang seharusnya melindungi masyarakat rasanya belum maksimal menangani masalah ini. Dari tahun 2015 pinjol itu muncul sampai sekarang masalahnya tetap sama. Nah, kita berharap banget nih Bapak Presiden dan Wakil Presidennya serius nanganin ini. Pinjol ini bukan masalah sepele. Ini penyumbang kemiskinan terbesar di Indonesia. Lu mesti tahu ya, orang berhenti dari pinjol itu kalau nggak miskin ya meninggal. Bener kan? Nah, oke, tentang masalah data lu bisa bocor dan disalahgunakan. Nah, ini yang jadi sering pertanyaan. Kok bisa sih pinjol ilegal tahu data kita? Padahal kita cuma daftar di pinjol legal. Pernah nggak lu ngalamin udah daftar di pinjol legal nih, legal OJK, dananya cair atau nggak cair, tiba-tiba promosi pinjol ilegal berhamburan masuk ke HP lu lewat SMS. Nah, ini jadi tanda tanya besar. Dari mana mereka dapat datanya? Jawabannya sih simpel banget. Data lu itu diperjualbelikan. Dan ini menunjukkan adanya keterhubungan yang erat antara pinjol legal dan ilegal. Jadi kalau lu daftar di satu pinjol legal, bisa jadi data lu nyebar ke puluhan pinjol ilegal lainnya. Ngeri kan? Makanya kita butuh keseriusan pemerintah nih, terutama presiden dan wakilnya, untuk benar-benar menertibkan ini. Kalau perlu, bentuk tim independen buat menguji kelayakan semua pinjol. Mungkin seru kali ya kalau staf kepresidenan coba minjem ke pinjol legal, terus telat bayar sehari, 2 hari aja. Rasain deh dampaknya kayak gimana. Biar melek, biar sama-sama paham apa yang dialami rakyat. Nah, buat lu semua yang lagi panik, ya, yang stres, yang udah di titik buntu banget karena pinjol, dengerin baik-baik tips dari gue ya, untuk menghadapi jeratan pinjol. Yang paling pertama banget nih, kalian itu berdamai dengan diri sendiri, ya, dengan jujur sama keluarga. Jangan terus-terusan mikir apakah dia bakal datang ke rumah atau enggak. Fokus berdamai dengan diri sendiri. Dan yang paling penting jujur dan terbuka sama keluarga lu. Nah, ini bakal menyelamatin lu. Kalau lu udah praktekin ini, gua jamin lu udah terselamatkan dari sebagian besar beban hidup lu. Terus yang kedua, stop komunikasi. Kalau lu udah nggak sanggup bayar, duit lu udah nggak ada, aset udah ludes, dan lu masih terus-terusan dihubungin sama DC, stop komunikasi lewat telepon, WhatsApp, dan email lu. Ini demi keselamatan dan kesehatan mental lu ya. Buang dulu sementara nomor HP lu saat ini. Ini nggak masalah kok. Ya, kalau lu terus biarin, keadaan lu nggak bakal membaik dan malah makin buruk. Terus tips yang ketiga nih, jangan panik soal ada pelacakan data BPJS lah. Ya itu ancaman belaka dari DC. Nah, mungkin beberapa waktu lalu banyak yang panik soal pelacakan BPJS Ketenagakerjaan. Ya, emang sih data BPJS pernah bocor di tahun 2022. Tapi kalau lu baru kerja dan DC bisa tahu nomor baru atau tempat kerja lu, itu bisa jadi mereka cari info dari kontak darurat atau orang-orang sekitar lu. Jadi jangan berasumsi data BPJS Ketenagakerjaan lu tuh bocor. Tetap positive thinking aja. Ya, intinya sih jangan panik. Terus tips yang keempat, berhenti menanyakan kapan pinjol berhenti menagih. Ya. Nah, ini pertanyaan yang sering banget ditanyain. Kapan sih pinjol berhenti nagih? Nah, jujur ya, nggak ada batasan waktu tertentu buat DC berhenti nagih.
Mereka bakal berhenti kalau lu udah bayar utang lu. Kalau ada yang bilang katanya 90 hari berhenti, itu diberhentikan secara internal pinjol. Tapi datanya tetap dilimpahkan ke pihak ketiga buat nagih. Jadi nggak heran kalau lu udah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sampai 6 bulan, itu tetap ditagih. Cuman mungkin agak rendah. Jadi jangan berharap utang lu lunas atau nggak ditagih kalau belum bayar. Terus kelima nih, soal asuransi pinjol. Banyak juga yang bertanya soal asuransi pinjol. Nah, ini masih abu-abu banget. Karena pihak pinjol dari awal nggak transparan soal masalah ini. Memang ada aturan OJK yang mewajibkan pinjol kerjasama dengan asuransi buat mitigasi risiko gagal bayar. Tapi syarat klaimnya gimana? Siapa aja yang udah dapat klaim? Nggak ada yang tahu pasti kan. Biasanya sih asuransi baru bisa klaim kalau nasabahnya meninggal dunia atau bangkrut total. Jadi daripada pusing mikirin asuransi yang nggak jelas, mending fokus ke langkah-langkah yang bisa lu kontrol. Terus yang keenam nih, ganti nomor dengan nick yang berbeda. Ya, maksudnya ganti nomor HP lu dengan nick yang berbeda. Kalau lu udah ganti nomor HP, usahakan pakai nick yang berbeda juga. Misalnya nick anak atau orang tua. Ini buat antisipasi aja, buat kebocoran data yang lebih luas. Selanjutnya, tips yang ketujuh, fokus menabung dan negosiasi. Setelah semua langkah di atas lu jalanin, fokus bekerja seperti biasa. Kumpulin uang lu. Kalau lu udah terkumpul, negosiasi pembayaran pokoknya aja ke pihak pinjol. Kalau lu udah ada uangnya, mereka pasti mau kok, daripada rugi total kan. Jangan pernah gali lubang tutup lubang. Lebih baik berhenti bayar pinjol daripada makin menjerat. Terus tips yang ke-8 nih, yang terakhir. Kalian tuh harus pahami aturan penagihan dari DC pinjolnya. Atau aturan dari pinjolnya. Nah, ini penting banget buat lu ya. Tahu tentang POJK nomor 22 tahun 2023 tentang aturan penagihan kredit terbaru. Pelajari apa yang boleh dan enggak boleh yang dilakukan sama DC. Biar lu punya pegangan dan nggak gampang diintimidasi, ya. Oke, jadi gini kesimpulannya teman-teman ya. Ini masalah serius ya. Pinjol adalah mesin pemiskin digital yang benar-benar menyiksakan rakyat. Nggak ada yang sukses setelah minjam pinjol. Malah kebanyakan makin sengsara. Kita berharap banget ya bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran benar-benar turun tangan. Nggak cuma memperbaiki ekonomi makro, tapi juga ekonomi dari dalam juga. Ya, dimulai dengan membenahi masalah pinjol. Hapus pinjol-pinjol yang tidak layak. Bentuk tim independen. Dan revisi ulang orang-orang di OJK dan AFPI. Kalau memang datanya nggak sesuai fakta di lapangan, rakyat lagi menangis darah nih. Hidup dalam kebingungan, kesengsaraan, dan ketakutan setiap hari. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Buat kalian sedang gagal bayar, kuatin mental aja. Kalian nggak sendirian ya. Dan lu nggak berjuang sendirian. Jangan pernah menyerah. Lebih baik berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Lu yang kuat, lu pasti bisa keluar dari jeratan ini. Ya. Oke, itu sih teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.